renyah, lembut. Ini enak banget. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep roti cum-cum atau yang biasa disebut dengan cream horn atau cornet pie. Ini enak banget ya sahabat. Bahan-bahannya adalah: untuk bagian isian atau krimnya, siapkan 4 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu, 130 ml susu kental manis, 300 ml air, 1 sendok teh vanili, dan opsionalnya adalah pewarna kuning. Ini hanya opsional ya sahabat. Kemudian 1 sendok makan mentega. Untuk bagian krim isian ini bisa juga ditambahkan kuning telur ya sahabat, jika sahabat ingin menambahkannya. Kemudian untuk bagian pastrinya atau bagian rotinya, siapkan 250 gram terigu protein tinggi, 1 butir telur, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam atau sesuaikan dengan selera, 25 gram mentega, dan 100 ml air. Kemudian bahan terpentingnya adalah mentega coarse fat ya sahabat. Ini harganya 10.000 saja seberat 125 gram. Jadi ini tidak mahal. Bisa dibeli di toko online atau toko bahan roti. Kemudian jangan lupa mencuci tangan hingga bersih sebelum melakukan aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Cara membuatnya: langkah pertama, kita buat bagian pastrinya terlebih dahulu, karena ini yang paling lama. Siapkan seluruh bahan pastry dan campurkan tepung terigu bersama dengan gula pasir dan 1 butir telur. Jangan lupa telurnya dicuci terlebih dahulu ya, agar kotorannya tidak ikut masuk pada saat kita pecahkan. Kemudian pastikan tidak terdapat bintik atau bercak merah di dalam telurnya. Setelah itu tambahkan garam dan aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan airnya secara keseluruhan. Aduk-aduk kembali hingga berbentuk padat. Setelah berbentuk padat seperti ini, bisa kita pindahkan ke atas bidang datar untuk memudahkan kita menguleni atau membuat kulit pastry ini. Siapkan sedikit terigu, kemudian tambahkan mentega. Di sini sarung tangan Wangi Pandan sudah dicuci hingga bersih ya sahabat. Kemudian uleni adonan ini hingga tercampur rata saja. Tidak perlu hingga mengkilat atau halus. Nah, seperti ini ya, cukup tercampur rata saja. Kemudian tutup dan diamkan selama 10 menit sampai 15 menit dengan menggunakan serbet seperti ini. Sambil menunggu adonannya, kita siapkan menteganya, mentega pastrinya ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang non
trans atau non-lemak jenuh, jadi murni dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah itu adonannya kita pipihkan berbentuk kotak atau memanjang ya sahabat. Karena sebagian atau bagian separohnya akan kita olesi menggunakan mentega atau korsfet ini ya, mentega korsfet. Taburi alas menggunakan terigu yang cukup agar adonannya tidak melekat. Setelah itu kita pipihkan berbentuk kotak. Nah, proses membuat pastry ini melalui 3 tahapan ya. Ini adalah tahapan yang pertama. Setelah berbentuk memanjang dan kotak seperti ini, olesi menggunakan mentega pastry-nya atau mentega korsfetnya di sebagian dari adonannya saja, separuh saja ya sahabat. Kemudian bagian ujungnya kita sisakan ya, dan lipat menjadi 2. Dan bagian ujungnya ini kita rekatkan agar menteganya tidak keluar pada saat kita memipihkan adonan ini. Kemudian taburi menggunakan sedikit terigu dan kita pipihkan kembali berbentuk kotak kembali ya, seperti yang tadi. Jangan lupa alasnya untuk ditaburi dengan terigu agar tidak melekat di alasnya. Ini adalah tahap yang pertama. Kita lipat seperti ini ya, dari kanan menuju ke tengah dan dari kiri menuju ke tengah, kemudian kita lipat 2. Kemudian kita pipihkan kembali. Dan ini adalah tahapan yang kedua atau lipatan yang kedua. Kemudian kita lipat kembali seperti ini dan kita pipihkan kembali. Jadi sudah 2 kali dilipat ya sahabat. Pipihkan kembali dan sekarang kita lipat untuk yang ketiga kalinya. Dan ini adalah lipatan yang terakhir. Nah, pada saat yang ketiga ini adonannya akan menjadi agak berat karena semakin padat ya sahabat. Dan pipihkan kurang lebih sepanjang 30 cm dan berbentuk kotak seperti ini. Setelah itu kita potong-potong, bisa menggunakan pisau biasa, dan siapkan juga cetakan kue cum-cumnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang ukuran es ya sahabat. Dan jangan lupa diolesi mentega. Setelah dipotong-potong seperti ini, ambil satu cetakan dan lilitkan adonan ini di cetakannya. Seperti ini ya, mudah sekali kok sahabat. Tinggal dililitkan saja seperti ini. Kemudian setelah mencapai ujung, jangan lupa untuk ditekan agar melekat satu dengan yang lain. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjutkan dengan sisa adonan yang lain sampai selesai. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, Wangi Pandan mengucapkan selamat datang dan mohon untuk di-subscribe ya channel ini agar membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih sebelumnya. Dan bagi yang sudah subscribe channel ini, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini bukan apa-apa. Kemudian siapkan loyang dan olesi menggunakan sedikit mentega. Dan siapkan kuning telur serta sedikit madu jika ada. Untuk taburannya bisa menggunakan sesuai dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan menggunakan gula pasir dan wijen putih. Kemudian olesi permukaan dari kue cum-cum ini menggunakan kuning telur dan taburi menggunakan taburannya. Nah, seperti ini ya sahabat, mudah sekali dan simple banget cara membuatnya. Setelah itu siap untuk kita oven. Jangan lupa untuk dipanaskan terlebih dahulu ya ovennya. Dan kita oven selama kurang lebih 25-35 menit hingga adonan ini atau kulit cum-cum ini
berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian setelah matang dapat langsung kita lepaskan saja cetakannya ini ya, tidak perlu menunggu dingin. Sambil menunggu kulit cum-cum ini dingin, kita dapat membuat bagian isian krimnya. Nah, seperti ini ya sahabat, langsung saja kita lepaskan dalam keadaan panas. Kemudian biarkan kulit cum-cum ini hingga dingin terlebih dahulu. Setelah itu siapkan bahan isian krimnya. Campurkan seluruh bahan tepung dan gula pasir. Kemudian beri sedikit air terlebih dahulu. Dan aduk hingga tercampur rata agar adonan ini tidak bergerindil. Setelah tercampur rata seperti ini, baru tambahkan sisa airnya. Dan kita rebus menggunakan api kecil saja ya. Jangan lupa tambahkan vanili dan susu kental manisnya terlebih dahulu. Pada saat kita merebus ini harus terus diaduk ya sahabat, agar tidak hangus bagian bawahnya. Kemudian opsionalnya adalah kuning telur atau pewarna kuning seperti ini. Setelah meletup-letup, pindahkan atau angkat dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan jika ada spuit, masukkan ke dalam spuit. Kemudian siap untuk diisikan ke dalam kulit dari kue cum-cum ini ya, hingga penuh. Dan atasnya bisa dihias menggunakan buah ceri. Nah sahabat, kue cum-cum ini teksturnya renyah, lembut, dan rasanya itu enak banget. Bisa dijadikan ide usaha sahabat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.